Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kompetensi dasar ini bisa dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya juga bisa dibaca sendiri. Ya, kita langsung saja. Sebelum ke materi, kita harus mereview kembali materi prasyarat yang akan dipakai di pembelajaran trigonometri ini. Kelas 10 kita sudah belajar tentang trigonometri, yaitu konsep dasar. Misalkan sebuah segitiga siku-siku dengan X adalah salah satu sudut lancip. Nah, ini. Maka di sini segitiga ini kita namakan, ini di depan, sisi di depan X ini adalah sisi depan. Kemudian sisi di sampingnya X ini kita namakan sisi samping. Dan yang miring ini dikatakan sisi miring. Maka sin X itu adalah perbandingan dari panjang sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos X ini adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miringnya. Dan tan X ini sisi depan dibagi sisi samping. Untuk sembarang segitiga, kita buat segitiganya. Misalkan segitiga A, B, C. Titik A, ini sudut A besar notasinya. Kemudian di sini titik sudut B besar. Dan ini titik sudut C, ini kita notasikan dengan C besar. Maka sisi di depan sudut A, ini kita namakan A kecil. Sisi di depan sudut B, ini B kecil. Dan sisi di depan C, sudut C, ini kita namakan C kecil. Nah, untuk sembarang segitiga ini, maksudnya sembarang ini adalah bukan segitiga siku-siku, sisi segitiga sama sisi atau sama kaki, tapi segitiga sembarang. Untuk segitiga sembarang seperti ini, maka luas segitiga ABC ini berlaku adalah setengah BC kali sin A. Nah, lihat, ini sisi B dikali C dikali sudut sin A, itu kali setengah. Atau berlaku juga setengah A dikali C sin B. Setengah A dikali C kecil dikali sin B, sudut B. Atau bisa juga menghitung dengan cara setengah dikali A kali B kali sin C. A dikali B kecil dikali sudut sin C. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada suatu pola. Jika sudutnya adalah C, maka sisi yang harus diketahuinya adalah sisi yang mengapit sudut C. Jika sudut A yang diketahui, maka sisi yang mengapitnya yaitu B dan C-nya yang harus diketahui. Kemudian jika yang diketahuinya adalah sudut C, ini ya, sin C, maka sisi yang harus diketahui juga itu adalah sisi yang mengapit sudut B, yaitu A dan C. Begitu. Nah, konsep identitas trigonometri yang sudah kita pelajari, yang pertama, sin V per 2 dikurangi X sama dengan cos. V per 2 ini adalah 90 derajat, ya. Sin 90 derajat dikurangi X sama dengan cos X. Sin negatif X itu sama dengan negatif sin X, karena ada di kuadran 4. Kemudian tangan X itu adalah perbandingan antara sin X dengan cos X. Begitu juga dengan cos pi per 2 dikurangi X ini sama dengan sin X. Cos negatif X ini adalah cos X. Karena cos negatif X berarti berada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, cos bernilai positif. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan rumus sin alfa plus beta.
atau rumus jumlah sin. Pertama, kita buat segitiga. Coba perhatikan, di sini ada segitiga ABC. Kemudian, ada sudut alfa dan beta, di mana sudut alfa dan beta ini terbentuk dengan cara menarik garis C dari titik C ke garis AB. Nah, tepat di D, nih titik potongnya. Maka alfa ini adalah besar sudut DCB dan beta adalah besar sudut ACD. A kecil ini adalah sisi di depan sudut A. B kecil ini adalah sisi di depan sudut B. Gitu. Nah, maka sin alfa, nah ini sin alfa, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sin itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miringnya. Sisi di depan sudut ini DB, sisi miringnya adalah BC. Nah, berarti kita tuliskan DB dibagi BC, atau DB sama dengan BC dikali sin alfa. BC ini sama dengan A kecil, maka DB sama dengan A kali sin alfa. Cos alfa itu perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Sisi sampingnya adalah CD dibagi BC. Atau CD sama dengan BC cos alfa. Sedangkan BC itu A, berarti CD sama dengan A cos alfa. Untuk sudut beta, kita cari sin beta sama dengan AD dibagi AC, maka kita bisa sebut AD sama dengan AC dikali sin beta. Sedangkan AC adalah B. B sin beta. Jadi AD sama dengan B kali sin beta. Cos beta sama dengan CD dibagi AC, maka bisa kita sebut CD sama dengan AC dikali cos beta. Sama dengan AC adalah B kecil, berarti kita bisa sebut CD sama dengan B kali cos beta. Kita akan mencari luas segitiga ACD, yaitu setengah dikali AD dikali CD. Seperti yang sudah kita ketahui, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya AD dan tingginya CD. Kita sudah tahu kalau AD itu adalah AC sin beta, dan CD adalah AC cos beta. Kita tuliskan, maka luas segitiga ACD ini sama dengan setengah B dikali sin beta, karena AC itu sama dengan B, dikali BC, BC ini adalah A kecil, A cos alfa. Seperti itu. Sekarang kita kalikan setengah dikali B sin beta dikali A cos alfa itu sama dengan setengah A kali B kali cos alfa kali sin beta. Berikutnya kita cari luas segitiga DCB. DCB. Ini menggunakan konsep luas segitiga seperti biasa, berarti setengah dikali DB dikali CD. Sudah diketahui tadi DB ini adalah BC sin alfa dan CD adalah BC cos alfa. Nah, kita ganti DB dan CD-nya seperti itu. Kemudian kita ganti BC itu menjadi A kecil dan AC ini menjadi B kecil. Kita tuliskan, nah seperti itu. Kemudian kita kalikan sehingga menjadi setengah AB sin alfa cos beta. Berikutnya,
kalau kita mau mencari luas segitiga ABCD, nah, atau luas segitiga CAB, maka ini tinggal menjumlahkan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga DCB. Kita tuliskan, luas ACD ini setengah AB cos alfa sin beta ditambah luas segitiga DCB ini setengah AB sin alfa cos beta. Di sini ada setengah AB, di sebelah sana juga ada setengah AB, maka kita kelompokkan jadi setengah AB dikali sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, ditukar posisinya. Ini kita beri nama persamaan 1. Berikutnya, kita tahu luas segitiga CAB itu setengah BC dikali CA dikali sin sudut yang yang diapit oleh BC dan CA. Ya, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Setengah BC dikali CA dikali sin alfa ditambah beta. Itu. BC ini kita ganti dengan A, CA ini kita ganti dengan B, sin alfa plus beta ditulis kembali. Maka luas segitiga CAB bisa juga dihitung dengan cara setengah kali A kali B dikali sin alfa plus beta. Kita beri nama persamaan yang kedua. Nah, kita mempunyai dua rumus luas segitiga CAB, yaitu persamaan 1 dan persamaan kedua. Maka kita bisa menuliskan bahwa persamaan 1 ini nilainya sama dengan persamaan yang kedua. Nah, kita tuliskan persamaan yang keduanya terlebih dahulu di ruas yang kiri. Ini sama dengan persamaan yang ke-1 di sebelah kanan. Di sini di ruas yang kiri ada setengah AB, di ruas kanan juga ada setengah AB, maka kita bisa membagi dengan setengah AB. Hasilnya, sisanya ini adalah sin alfa plus beta di ruas yang kiri, sedangkan di ruas kanan tinggal sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka bisa kita simpulkan bahwa sinus jumlah dua sudut dirumuskan dengan sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya. Berikutnya rumus yang kedua, rumus selisih sinus, sin alfa min beta. Tadi kita sudah mengetahui rumus sin alfa plus beta, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jika betanya ini kita ganti dengan negatif beta, maka akan diperoleh sin alfa ditambah negatif beta sama dengan sin alfa cos negatif beta ditambah cos alfa sin negatif beta. Kemudian kita hitung sin alfa di sini tambah dengan negatif atau positif dengan negatif kita kalikan jadi negatif. Jadi sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos negatif beta tadi sudah dijelaskan ada di kuadran 4 nilainya positif. Maka di sini cos min beta sama dengan cos beta. Kemudian cos alfa kita tuliskan dulu. Di sini ada sin negatif beta. Sin negatif beta ini ada di kuadran 4. Nilai sin di kuadran 4 itu negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kita simpan di sini negatifnya. Maka kesimpulannya adalah sinus selisih dua sudut dirumuskan dengan sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Untuk lebih jelasnya, kita coba mengerjakan contoh soal. Nomor 1, dengan menjabarkan ruas yang kiri,
buktikan bahwa sin 90 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta. Ya, kita selesaikan. Kita lihat di ruas yang kiri, sin 90 min alfa. Kita sudah mempunyai rumus selisih sinus, yaitu sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Alfanya kita ganti dengan 90, betanya ganti dengan theta. Jadi sin 90 dikurangi theta sama dengan sin 90 derajat cos theta dikurangi cos 90 derajat sin theta. Sin 90 ini ada nilainya yaitu 1. Cos 90 juga ada nilainya yaitu 0. Kita masukkan nilainya, jadi 1 dikali cos theta dikurangi 0 dikali sin theta. Hasilnya adalah cos theta dikurangi 0 sama dengan cos theta. Nah, kita lihat di ruas yang kanan di soal yaitu cos theta. Jadi terbukti bahwa sin 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan cos theta. Soal nomor 2, tentukan nilai sin 75 derajat. Nah, 75 ini bukan sudut istimewa. Jadi, kita tidak bisa langsung mencari nilainya. Tapi, kita ubah dulu bentuk sin 75 ini menjadi sin 45 ditambah 30. Jadi, dicari sudut istimewa yang kalau ditambahkan atau dikurangkan itu menjadi seperti soal yang kita minta. Jadi ini 75 diubah menjadi sin 45 tambah 30. Kita sudah punya rumus jumlah sin, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, kita uraikan. Nah, seperti ini. Jadi sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Kita masukkan nilai sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ditambah cos 45 itu setengah akar 2. Sin 30 itu setengah. Kita kalikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu seperempat akar 6. Dan setengah akar 2 dikali setengah itu seperempat akar 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperempat akar 6 ditambah akar 2. Ya, berikutnya soal nomor 3. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. Dengan sudut-sudut A dan B ini lancip. Buktikan bahwa sin A min B sama dengan 33/65. Ya, penyelesaiannya kita ingat konsep identitas trigonometri yang tadi sudah dijelaskan, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dengan konsep ini, maka kita bisa mencari cos A dan cos B. Ya, sin A sama dengan 45, maka cos A-nya kita cari dengan konsep identitas trigonometri, yaitu akar 1 dikurangi sin kuadrat A, yaitu akar 1 dikurangi 16/25. Nah, 16/25 itu adalah dari 4 dipangkatkan 2 dan 5 dipangkatkan 2. Hasilnya ini adalah 3/5. Jadi, kalau dijabarkan ini akar 9/25. Akar 9 itu 3, akar 25 itu 5. Nah, dengan cara yang sama kita cari cos B. Cos B-nya, sin B-nya 5/13, maka cos B-nya ini diperoleh 12/13. Nah, kita akan menghitung sin A min B. Sin A min B, rumusnya kita tulis dulu, yaitu sin A cos B dikurangi cos A sin B.
Kemudian kita substitusikan nilai sin A-nya itu adalah 4/5, cos B-nya itu 12/13, cos A-nya itu adalah 3/5, dan sin B adalah 5/13. Kita tuliskan. Nah, demikian. Kemudian kita kalikan. 4 dikali 12 itu 48/65 dikurangi 3 dikali 5 adalah 15 dan 5 dikali 13 adalah 65. Kemudian kita kurangkan 48 dikurangi 15 yaitu 33/65. Jadi sin A dikurang B sama dengan 33/65. Ya, demikian materi jumlah dan selisih sinus.